Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzayana, NIM 4118076. Di sini saya akan menyampaikan materi yang bertujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah. Langsung saja, yang pertama ada asas akad ekonomi syariah. Asas dalam akad ekonomi syariah itu ada asas ikhtiari atau sukarela. Artinya adalah setiap akad atau transaksi itu dilaksanakan atau dilakukan atas kehendak oleh pihak-pihak yang melakukan akad. Tidak ada unsur keterpaksaan dan unsur ketekanan dari pihak manapun untuk melakukan akad tersebut. Contoh, seorang penjual mangga dengan sukarela, dengan senang hati menjual mangganya kepada pembeli tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk menjual mangga. Dan dari pihak pembeli juga dengan sukarela membeli mangga tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk membeli mangga. Yang kedua, ada asas amanah atau menepati janji. Yang dimaksud dengan asas amanah atau menepati janji artinya setiap akad wajib dilaksanakan sesuai dengan ketetapan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang melaksanakan akad dan terhindar dari unsur-unsur mengingkari janji. Contoh, seseorang memberikan pinjaman utang kepada tetangganya dan tetangganya tersebut berjanji akan melunasi hutangnya dalam kurun waktu 2 bulan. Artinya bahwa tetangganya tersebut wajib melunasi hutangnya dalam kurun waktu 2 bulan apabila telah mempunyai uang. Selanjutnya ada asas ihtiyati atau kehati-hatian, yaitu pertimbangan yang matang. Artinya setiap akad wajib dilaksanakan dengan pertimbangan yang matang, dilakukan dengan tepat dan dilaksanakan dengan cermat. Contoh, seorang pengusaha fotokopian akan membeli mesin fotokopi. Nah, pengusaha tersebut harus berhati-hati dengan meneliti mesin fotokopi yang akan dibelinya agar terhindar dari kerusakan yang menyebabkan kerugian. Selanjutnya ada asas luzum, artinya jelas, tidak berubah, terhindar dari spekulasi. Maksudnya yaitu setiap akad wajib dilaksanakan dengan tujuan yang jelas agar terhindar dari manipulasi dan spekulasi atau maisir. Akad juga harus dilaksanakan dengan cermat. Contohnya, seorang melakukan akad dengan menabung di bank syariah itu untuk tabungan masa depan dan bukan untuk tujuan spekulasi. Ada asas luzum, yaitu jelas, tidak berubah, dan terhindar dari spekulasi atau maisir. Artinya, akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan dilaksanakan dengan cermat, bukan untuk tujuan spekulasi atau maisir. Contoh, seorang melakukan akad dengan menabung di bank syariah untuk tujuan masa depan dan bukan untuk tujuan spekulasi atau maisir. Selanjutnya ada saling menguntungkan. Artinya akad dilakukan untuk tujuan saling menguntungkan pihak-pihak yang terlibat dalam akad, bukan untuk tujuan merugikan salah satu pihak saja. Contoh, seorang penjual mangga menjual mangganya kepada pembeli dengan mendapatkan keuntungan berupa laba dari hasil penjualan, dan si pembeli mendapatkan keuntungan dengan bisa mengkonsumsi mangga tersebut. Selanjutnya ada asas taswiyah atau kesetaraan, artinya mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Para pihak mempunyai kedudukan yang seimbang dan hak dan kewajiban yang sama. Contoh, pembeli mempunyai hak untuk mengembalikan barang yang telah dibelinya apabila barang tersebut terdapat cacat di dalamnya, dan si penjual memiliki kewajiban untuk mengganti barang tersebut dengan barang yang lain atau menggantinya dengan uang. Selanjutnya ada asas transparan, yaitu
keterbukaan, artinya setiap akad dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan keterbukaan dari pihak manapun. Contohnya, pembeli itu tidak menyembunyikan cacat yang terdapat pada barang dengan menyembunyikannya di antara barang-barang yang bagus. Selanjutnya ada asas kemampuan, artinya setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, tidak membebani salah satu pihak. Contoh, seseorang yang meminta pinjaman utang kepada temannya itu menerima seberapapun utang yang dipinjamkannya tanpa menuntut lebih. Selanjutnya ada taisir atau kemudahan, artinya setiap akad dilakukan dengan untuk memberikan kemudahan para pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan kesepakatan. Contohnya, seseorang meminjam barang kepada temannya. Nah, si pemberi pinjaman barang tersebut tidak boleh memberikan syarat-syarat yang membebani orang yang meminjam barang tersebut. Selanjutnya ada iktikat yang baik, artinya akad dilakukan untuk kepentingan maslahat dan tidak terdapat unsur yang menjebak. Contoh, dalam akad jual beli itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan demi kemaslahatan bersama. Selanjutnya ada asas sebab yang halal, artinya setiap akad dilakukan tanpa bertentangan dengan syariat, tanpa bertentangan dengan hukum, dan bukan merupakan sesuatu yang haram. Contoh, dalam akad jual beli itu dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhannya dan dengan sesuatu yang halal. Soal yang kedua, ada 3 buah kaidah usul fikih yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah. Yang pertama, ada kaidah al-kharaj bidoman, artinya manfaat suatu benda adalah faktor pengganti kerugian. Contoh, seorang mengembalikan seekor sapi yang belum lama ia beli kepada pemiliknya karena dalam sapi tersebut terdapat cacat. Maka si pemilik sapi tidak boleh menuntut penghasilan selama sapi berada di tangan pembeli, karena memperkerjakan sapi merupakan hak dari pembeli. Yang kedua, ada kaidah idza batala syai' batala ma fi dhimnihi. Artinya, ketika suatu transaksi batal, maka secara otomatis batal pula diktum-diktum yang terdapat dalam transaksi tersebut. Contohnya, seorang membeli rumah kepada pemiliknya, kemudian dia membatalkan transaksi tersebut, maka si pembeli wajib mengembalikan rumah tersebut dan si pemilik rumah wajib mengembalikan sejumlah harga yang telah dibayarkan oleh pembeli. Selanjutnya yang ketiga yaitu kaidah ad-duyun innama taqdi bi amsalihha, artinya hutang dapat dilunasi dengan barang yang semisalnya. Contoh, seorang meminjam seekor kambing jantan kepada pemiliknya, maka peminjam kambing jantan tersebut wajib mengembalikan kambingnya sesuai dengan sifat dan spesifikasi kambing yang sama dan tidak harus mengembalikan dengan kambing yang dulu pernah ia pinjamkan. Selanjutnya, perbedaan antara adam at-tadlis dan adam al-gharar. Adam at-tadlis yaitu sesuatu akad tidak diketahui oleh salah satu pihak. Artinya, dalam akad terjadi penipuan atau tindakan yang merugikan salah satu pihak. Sedangkan adam al-gharar yaitu tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Artinya dalam akad terjadi penipuan atau terjadi tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Perbedaan dari adam at-tadlis dan adam al-gharar yaitu bila di adam at-tadlis itu pihak A tidak mengetahui apa yang diketahui oleh pihak B. Sedangkan dalam adam al-gharar yaitu pihak A dan pihak B sama-sama tidak mengetahui apa yang terjadi pada akad yang mereka transaksikan. Selanjutnya adalah bagaimanakah suatu akad dikatakan sah, fasad, dan batal demi hukum.
Suatu akad dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Menurut KHES pasal 29 bagian ketiga menyebutkan bahwa akad yang sah adalah akad yang tidak mengandung unsur ghalat, tidak mengandung unsur khilaf, tidak ada paksaan di dalamnya, tidak mengandung tadlis dan tahrir, dan juga tidak terdapat penyamaran. Selanjutnya, akad yang fasad atau akad yang dibatalkan adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, namun terdapat hal yang merusak karena pertimbangan maslahat. Contohnya, suatu akad yang tidak jelas harga jualnya. Selanjutnya yaitu akad yang batal demi hukum, artinya akad yang tidak terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, akad yang bertentangan dengan syariat, akad yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan akad yang bertentangan dengan asusila. Contohnya yaitu jual beli yang sesuatu hal yang belum pasti, yaitu janin. Soal yang selanjutnya yaitu prinsip dalam ekonomi syariah. Yang pertama ada adam al-tadlis, artinya tidak diketahui oleh salah satu pihak. Yang kedua ada adam al-qorar, yaitu tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Artinya dalam suatu akad itu tidak boleh ada unsur tipu daya, unsur-unsur yang merugikan orang lain. Selanjutnya yaitu adam al-maisir, yaitu tidak boleh adanya perjudian. Perjudian adalah suatu pertaruhan baik dengan bentuk uang ataupun dalam bentuk barang. Jadi dalam suatu akad itu tidak boleh dilakukan untuk perjudian. Prinsip selanjutnya yaitu adam al-ihtiqar wal al-taksir, artinya tidak boleh terjadi penimbunan. Artinya di dalam akad atau dalam ekonomi syariah itu tidak boleh adanya kegiatan menahan atau menimbun barang untuk mendapatkan keuntungan tinggi dengan menaikkan harga serta menunggu kelonjakan permintaan barang di pasar. Selanjutnya yaitu adam adzum, yaitu tidak boleh terjadi adanya tindakan aniaya, yaitu suatu tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti menyembunyikan barang yang cacat dengan menyelipkannya di antara barang-barang yang bagus. Selanjutnya yaitu prinsip musyarakah, artinya harus ada kerjasama yang saling menguntungkan dan tidak merugikan salah satu pihak. Prinsip selanjutnya yaitu al-bir wal al-taqwa, artinya suatu akad dilakukan untuk dalam kegiatan kebaikan dan untuk tolong-menolong. Prinsip selanjutnya yaitu takaful al-ijtimai, yaitu saling menanggung. Artinya penjual harus menjamin dua hal, yaitu penguasaan barang yang dijual secara aman dan tentram, serta tidak boleh adanya cacat yang terdapat pada barang. Prinsip yang terakhir yaitu adam ar-riba, artinya tidak boleh mengandung riba, yaitu dalam ekonomi syariah itu harus terhindar dari unsur riba, yaitu mengambil nilai tambah yang memberatkan dalam suatu transaksi, seperti misalnya dalam transaksi jual beli atau transaksi utang piutang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.